Hai, welcome back to Summer Treasure Journal with me Nana. Udah lama ya tidak melihat penampakan gue ini di video karena jujur aja agak mager anaknya untuk ngedit-ngedit video ataupun untuk ya sedikit dandan lah. Ini kebetulan karena akan ada meeting, jadi sekalian aja deh dandan yang agak rapihan sedikit. Well anyway, how are you guys? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat. Nah, sesuai sama title video kali ini, gue akan share experience setelah menggunakan satu brand notebook dari Cina, if I'm not mistaken, yang sudah gue pakai selama 6 bulan ini. Kalau kalian tertarik untuk tahu apa sih kelebihan, kekurangannya, perhaps you want to know my opinion, should you buy it or not, keep on watching. Oke, jadi notebook yang akan gue share experience-nya kali ini adalah ini. Mungkin teman-teman yang udah subscribe atau udah pernah nonton video-video sebelumnya pretty familiar ya sama notebook ini. Notebook ini adalah Suki Night Bullet Journal Special Edition dari Notebook Therapy. Gue beli notebook ini di 2020 dan baru gue gunakan di tahun ini, di awal 2021. Untuk harga, kemudian cara pembelian, lalu juga mungkin first impression, unboxing, etc. Kalian bisa nonton video gue sebelumnya, linknya ada di atas ya. Nah, gue sudah pakai ini kurang lebih 6 bulan, sekarang sudah masuk bulan Juni, dan gue akan share pendapat gue dari dua aspek utama, cover atau bagian luaran, dan juga bagian dalamnya. Untuk bagian luaran, di bagian cover, sempat ada yang nanya ke gue, kalau notebook terapi itu covernya dia ngeletek nggak sih? Gitu. Karena kan mungkin ada beberapa jenis notebook yang bahan covernya sangat mudah ngeletek, kemudian juga mudah rusak, mudah kebaret gitu ya. Nah, through this video let me answer it for you. Jadi untuk covernya sendiri aman dari robek-robekan, ngeletek-ngeletekan tuh aman banget. Karena mungkin bahan dia sintetik kali ya, dan bindingnya atau misalkan dia bukan binding sih, istilahnya apa ya, packaging, not really packaging but you know, cara mereka untuk masang covernya itu sangat rapi dan cukup kuat gitu. But again, karena ini gue pakai selama work from home ya, I've been working from home for the past 1 year, nggak dibawa keluar, mungkin itu juga mempengaruhi kualitas si covernya. Tapi so far sih nggak ada isu tentang cover ngeletek atau covernya robek, tuh so far masih aman banget. But yes, there's a but. Karena bahannya dia sintetik, terus kemudian mirip-mirip kulit gitu. Kalau kita niban notebook ini sama benda berat atau misalkan sama barang-barang lain gitu yang that have edges, dia akan bisa berbecak. Kalau teman-teman bisa lihat nih, ini kan ada cahaya ya, kelihatan banget nih. Ada bercak-bercak, entah bercak kuku atau juga ini bercak klip gitu ya. Karena memang kalau yang bercak klip ini saat gue terima sudah dalam kondisi seperti ini, karena mungkin kelamaan jalan kali ya. It takes around 3 months for this to arrive at my house. Jadi kebetulan mereka kasih free clip gitu yang akhirnya berbekas gitu. Mereka sempat tanya sih dari tim notebook terapinya, gimana kalau kita ganti, karena kan sayang banget ya ada bekas bercak klipnya. Tapi considering kayak berarti kalau mereka kirim lagi gue punya 2 notebook, nanti malah nggak kepake, mubazir. Kemudian juga nunggunya juga kemarin cukup lama, sekitar 3 bulan. So I'll say no, that's totally okay for me, dan emang gak begitu ngeganggu sih. Berhubung juga gue masih WFH, jadi gak nampilin ini ke klien, so that's totally okay. Nah, jadi memang kekurangannya untuk bagian cover ini adalah si bercak-bercaknya itu. Untungnya warnanya hitam ya, jadi kalau dari jauh tuh ya nggak kelihatan banget gitu. Tapi kalau misalnya kita deketin, kita kenain ke cahaya matahari tuh kelihatan banget bercak-bercak. Bukan bercak, apa kayak bekas timpaan, bekas kuku, something like that, itu kelihatan banget di sini. Lalu dari bagian luar lain yang gue suka adalah si elastic bandnya. Kenapa gue suka? Beberapa kali gue beli notebook, elastic bandnya tuh nggak bertahan lama. Ini untung banget sampai sekarang belum ada masalah, dan mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Karena kalau gue boleh jujur, gue benci banget kalau ini udah rusak. Agak susah benerinnya, harus sabar banget untuk bisa ngebenerin ini gitu. Jadi untungnya sampai sekarang masih oke. Gue juga menjaganya dengan nggak terlalu maksain dia untuk bisa nge-close everything gitu. Nah, sayangnya ada another thing yang gue kurang suka sih dari tampilan luar. Pas gue beli, di sebelah samping sini tuh ada kayak apa ya,
ada warnanya gitu loh, ada warna metallic rose gold, cantik banget. Even though rose gold is not really my favorite color, tapi cantik banget. Bikin notebooknya terlihat lebih elegan. Dia mulai memudar, tapi gue cukup mengerti karena kan ya ibaratnya kertas kita lapisin warna gitu, kalau memang tidak terlalu kuat lapisan warnanya pasti akan meletek ataupun akan nempel di tangan, dan itu yang terjadi dengan si notebook ini. Kalau teman-teman bisa lihat, ini udah mulai ada yang pudar-pudar gitu warnanya, jadi nggak full di ujung ke ujung rose gold gitu ya. Ini juga ada bercaknya gitu, karena memang kan pasti ini bagian yang paling sering tersentuh kan, jadi ya pasti kena ke tangan gitu. Kalau mau lihat bentukan aslinya di bagian bawah, ini masih dalam kondisi sangat baik gitu ya, masih awet gitu ya. Jadi asli warnanya tuh kayak gini awalnya. But again, ini minor buat gue, agak disayangkan tapi minor banget, jadi still okay. Oke, itu tadi bagian luar, kita bahas bagian dalamnya. Nah, yang menjadi alasan gue membeli notebook ini adalah ketebalan kertasnya. Gue butuh kertas yang memang agak lebih tebal untuk menghindari ghosting. Bukan di ghostingin teman atau di ghostingin pacar ya, tapi ghosting itu adalah berbayang gitu ya, istilahnya tulisan di depan kelihatan banget di belakang. Itu something yang menurut gue annoying banget. Beberapa notebook yang sudah gue gunakan sebelumnya sayangnya tidak punya ketebalan itu, sehingga sering banget gue baca notes tuh sampai kayak aduh ini apa sih, karena ya itu ghosting gitu. Dan especially because I always use this gel pen, ini Zebra Sarasa, dan memang dia cukup tebal, jadi kalau kertas yang nggak terlalu tebal tuh akan ghosting banget gitu. Dan ketebalan kertas ini aman dari perghostingan tapi nggak menjamin aman dighostingin mantan ya, atau dighostingin pacar ya. But you know, karena ini tebal, ini jadi aman dari tulisan-tulisan yang berbekas atau berbayang dari halaman sebelumnya. Kemudian juga kalau kita mau pakai alat tulis yang lebih tebal kayak spidol atau misalkan brush pen, itu masih aman banget. Gue sempat bikin kayak semacam pen testnya, kalau teman-teman ingat. Sempat bikin ini beberapa tipe tools yang gue pakai, mulai dari Sarasa, Tombow, Midliner, Joico, kemudian Faber-Castell, sampai yang punya Miniso pun gue coba, dan ini masih aman banget. Mau pakai yang alcohol base sih memang masih agak sedikit ghosting ya kalau di alcohol base, jadi gue saranin yang ink base aja tuh udah cukup oke. Ada beberapa juga yang pakai untuk cat air, kayaknya itu masih oke karena ini cukup tebal sih, jadi aman gitu. Dan karena dia tebal, jadi please note, misalkan teman-teman punya notebook ini kemudian bikin satu kesalahan nih sama satu halaman gitu ya, kalau mau ditimpa mikir 2 kali. Kenapa? Karena memang kertasnya ini tebal banget, jadi kalau misalkan teman-teman timpa, dia makin tebal gitu. Kayak ini ada 1 page, ini hasil kesalahan gue gitu, jadi gue timpa dan ini berasa banget tebelnya. Dan ya jadinya kurang cantik aja sih gitu. Tapi sih overall oke buat gue. Oh, satu lagi, ada kekurangannya di notebook ini. Aslinya notebook ini tuh punya 2 pembatas, apa sih istilahnya ya? Ya ada 2 bookmark gitu. Yang pertama lepas ketika gue pakai ini sekitar 2 bulanan, itu lepas. Kemudian satu lagi lepas sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi kurang kuat dan gue udah cukup lelah untuk memperbaikinya, jadi ya udahlah gue pasrah aja. Si elastic band ini bisa jadi alternatif untuk membatasin halaman sih, jadi ya still work for me gitu. Nah, I think that's all review keseluruhan dari si notebook ini. Mungkin yang bisa gue share sekarang adalah whether you should buy it or not, okay? Kalau teman-teman emang suka cover yang berbeda dari apa yang ada di pasaran, cover yang unik, cover yang perhaps simple tapi tetap mencerminkan identitas, or just show this notebook is you gitu ya, I would say Notebook Therapy bisa jadi salah satu alternatif store atau brand yang bisa kalian coba, karena covernya tuh menarik banget, menarik semua. Kayaknya hampir setiap bulan atau berapa bulan sekali mereka ngeluarin yang baru gitu, jadi akan selalu terupdate, sehingga tentunya pakai banyak pilihannya gitu. Dan again, kalau misalkan memang kalian suka hal seperti itu dan punya budget lebih, you can try this. Ini harganya
saat gue beli di angka 300 ribuan. Dia mengikuti currency rates kita ya gitu. Bisa jadi akan meningkat tergantung kondisi dolar kepada rupiahnya berapa, bisa juga menurun, tapi mungkin kalau turun nggak begitu signifikan gitu. Terakhir gue cek untuk notebook ini harganya udah sekitar 400 ribu. Jadi if you have enough budget dan bersedia untuk menunggu items ini sampai di rumah, kalian you can try this one gitu. Tapi kalau kalian baru pemula, kemudian mungkin mau coba-coba Dotted notebook, gue nggak langsung menyarankan notebook terapi sih. Kalian bisa pakai notebook lokal. Di sini tuh banyak banget, ada Joico, ada Area 52. Ya jujur gue belum pernah nyoba, but I'm very curious to try it gitu ya. Kalian bisa coba itu dulu. Harganya lebih terjangkau, setengahnya ini. Mungkin ketebalannya agak sedikit berbeda, jumlah halaman sedikit berbeda, but you know, as a newbie you can try that first. Dan apa ya, lebih cepat juga kalian bisa terima. Dalam 1-2 hari kalian udah bisa langsung terima notebooknya. So yeah, I think that's lebih masuk akal sih untuk kalian yang masih baru gitu. Jujur aja gue pengen banget sih nyoba produk lokal, mulai dari Area 52, kemudian Joico yang paling murah cuma 40 ribuan loh satu notebooknya. Kemudian pengen nyoba juga Lattice, dan juga ada satu lagi gue lupa nama brandnya, but I'm willing to try it. Tapi ya ngumpulin uangnya dulu ya buat coba. Kecuali mau disponsorin, I'm totally open for it. Well, just a joke. Kalau misalkan nanti gue udah ada kesempatan untuk ngumpulin semua notebook lokal, I'm definitely gonna share it with you. Jadi please tunggu aja. Okay, well, that's all for me. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan ngebantu kalian ya untuk menemukan notebook yang tepat buat bullet journaling. I'll see you on next video. Bye-bye.